Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanta Sari dengan NIM 221710812 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas 19 November Kolaka. Di video kali ini saya akan membahas terkait ilmu gizi dengan materi peran dan ruang lingkup gizi olahraga, kebutuhan gizi serta perencanaan gizi untuk olahragawan. Langsung saja masuk pada definisi gizi olahraga. Gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara asupan makanan dan kinerja fisik. Gizi memiliki peran penting dalam mendukung performa olahraga, tak hanya pada atlet tetapi juga penikmat olahraga. Kemudian ada beberapa, yang pertama itu peran gizi. Peran gizi terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu mendukung performa olahraga. Gizi yang tepat memberikan energi yang cukup untuk latihan dan kompetisi. Karbohidrat adalah sumber energi utama, sedangkan protein membantu membangun dan memperbaiki otot serta asupan cairan yang cukup menjaga hidrasi, mencegah kelelahan, dan mencegah fungsi tubuh optimal. Kemudian yang kedua, membantu mencegah cedera. Nutrisi yang cukup memperkuat tulang, otot, dan jaringan ikat sehingga mengurangi resiko cedera. Vitamin dan mineral tertentu seperti kalsium dan vitamin D penting untuk kesehatan tulang, serta antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dan kerusakan akibat olahraga intens. Kemudian yang ketiga, mempercepat pemulihan. Selain latihan, tubuh membutuhkan nutrisi untuk memperbaiki kerusakan otot dan mengisi kembali energi. Protein membantu memperbaiki otot, sedangkan karbohidrat mengisi kembali glikogen otot, serta asupan cairan yang cukup membantu menggantikan cairan yang hilang selama latihan. Kemudian yang keempat, ada meningkatkan kebugaran. Gizi yang seimbang mendukung adaptasi tubuh terhadap latihan, sehingga meningkatkan kebugaran secara keseluruhan, serta nutrisi yang cukup dapat membantu meningkatkan daya latihan, kekuatan, dan kecepatan. Kemudian selanjutnya ada menurunkan risiko penyakit. Olahraga teratur dan gizi seimbang dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker, dan nutrisi yang cukup dapat mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi risiko infeksi. Kemudian selanjutnya membantu tubuh mengurangi lemak tubuh. Seperti kombinasi olahraga dan gizi yang tepat dapat membantu mengurangi lemak tubuh dan meningkatkan massa otot. Kemudian mengonsumsi makanan yang kaya protein dan serta dapat membantu merasa kenyang lebih lama sehingga mengurangi asupan kalori. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Seperti gizi seimbang dan olahraga teratur adalah kunci untuk menurunkan berat badan secara sehat. Kemudian mengonsumsi lebih sedikit kalori daripada yang dibakar tubuh akan menyebabkan penurunan berat badan. Kemudian memilih makanan yang sehat dan bergizi membantu menjaga energi dan kesehatan selama proses penurunan berat badan. Kemudian lanjut pada bagian yang kedua, yaitu ruang lingkup gizi olahraga. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik. Seperti gizi olahraga meneliti bagaimana asupan nutrisi memengaruhi kemampuan tubuh dan dalam berolahraga. Kemudian ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan energi, makronutrien dan mikronutrien. Kemudian contohnya, gizi adalah akan mempelajari berbagai asupan karbohidrat yang cukup dapat meningkatkan daya tahan atlet maraton. Kemudian yang kedua, membantu atlet mencapai performa terbaik. Seperti kayak dengan menerapkan prinsip-prinsip gizi olahraga, atlet dapat mengoptimalkan energi, kekuatan, dan daya tahan mereka. Kemudian gizi yang tepat membantu atlet mencapai puncak performa dalam latihan dalam kompetisi. Contohnya
pengaturan waktu asupan nutrisi sebelum, selama, dan setelah latihan yang tepat. Kemudian yang ketiga, membantu atlet memperbaiki atau mengganti sel tubuh yang rusak. Seperti latihan intensif dapat menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh. Kemudian gizi olahraga memastikan atlet mendapatkan nutrisi yang cukup untuk memperbaiki dan mengganti sel-sel yang rusak, terutama sel-sel otot. Protein adalah nutrisi yang sangat penting dalam proses ini. Kemudian yang keempat, membantu atlet memaksimalkan energi. Nah, seperti gizi olahraga membantu atlet memahami bagaimana cara mengelola asupan energi mereka untuk memenuhi tuntutan latihan dan kompetisi. Ini mencakup perencanaan makanan yang tepat untuk memastikan ketersediaan energi yang optimal. Contohnya seperti pengaturan jumlah dan jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Kemudian selanjutnya membantu atlet memaksimalkan masa pemulihan. Seperti pemulihan yang efektif sangat penting untuk mencegah kelelahan dan cedera. Gizi olahraga memberikan panduan tentang nutrisi yang diperlakukan untuk mempercepat pemulihan, seperti protein untuk perbaikan otot dan karbohidrat untuk mengisi kembali glukogen. Contohnya, konsumsi protein dan karbohidrat setelah latihan. Kemudian selanjutnya yang keenam, membantu atlet membentuk pola makan yang baik. Seperti gizi olahraga tidak hanya fokus pada nutrisi untuk performa, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan makan yang sehat. Kemudian ini mencakup edukasi tentang pemilihan makanan yang bergizi, pengaturan waktu makan, dan hidrasi yang cukup. Dan pola makan yang baik akan menunjang kesehatan atlet secara keseluruhan. Selanjutnya masuk pada jenis-jenis kebutuhan gizi. Jenis-jenis kebutuhan gizi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kebutuhan energi. Nah, energi dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi seperti bernapas, bergerak, dan menjaga suhu tubuh. Dan sumber energi utama berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Dan kebutuhan energi setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas dan kondisi kesehatan. Kemudian satuan energi yang umum digunakan adalah kalori. Yang kedua yaitu kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat terbagi menjadi karbohidrat sederhana atau gula dan karbohidrat kompleks atau serat pati. Kemudian sumber karbohidrat antara lain nasi, roti, kentang, buah-buahan, dan sayuran. Kemudian kebutuhan karbohidrat yang disarankan adalah 45-65% dari total asupan kalori harian. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kebutuhan protein. Protein berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh seperti otot, kulit, dan rambut. Protein juga berfungsi sebagai pembentuk enzim dan hormon. Sumber protein antara lain daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan tahu atau tempe. Kebutuhan protein yang disarankan adalah 10-35% dari total asupan kalori harian. Kemudian yang keempat, kebutuhan lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ tubuh, dan pembawa vitamin larut lemak. Kemudian lemak terbagi menjadi lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Kemudian sumber lemak antara lain minyak, mentega, alpukat, dan kacang-kacangan. Kemudian kebutuhan lemak yang disarankan adalah 20-35% dari total asupan kalori harian. Kemudian selanjutnya kebutuhan vitamin dan mineral. Yang pertama itu vitamin dan mineral merupakan mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran penting dalam berbagai proses metabolisme. Vitamin dan mineral membantu menjaga fungsi organ tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mencegah penyakit.
Kemudian sumber vitamin dan mineral antara lain buah-buahan, sayuran, daging, dan susu. Kemudian yang keenam, kebutuhan cairan. Cairan sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, dan membantu proses pencernaan. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda, tetapi umumnya disarankan untuk minum 8 gelas air putih per hari. Cairan juga bisa didapatkan dari makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, selanjutnya masuk pada perencanaan gizi untuk olahraga. Perencanaan gizi untuk olahragawan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemilihan makanan. Pilih sumber karbohidrat yang baik seperti nasi, kentang, dan roti. Kemudian perhatikan asupan protein seperti susu, ikan, dan daging. Kemudian sertakan lemak sehat seperti minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak kacang. Kemudian perhatikan mikronutrien seperti vitamin, mineral, dan antioksidan. Kemudian selanjutnya yang kedua, pengaturan waktu makan. Pertimbangkan waktu makan sebelum dan sesudah latihan. Kemudian makan dengan disiplin waktu dan porsi makan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, asupan suplemen. Konsumsi suplemen performa seperti kafein, natrium bikarbonat, nitrat, dan kreatin. Kemudian konsumsi suplemen makanan seperti minuman olahraga, bubuk protein, dan protein bar. Kemudian konsumsi suplemen medis seperti multivitamin atau mineral, asam lemak omega 3, zat besi, dan kalsium. Selanjutnya yang keempat, pendampingan gizi. Tenaga gizi dapat membantu atlet membentuk pola makan yang baik. Pendampingan gizi dilakukan secara terus-menerus sampai atlet menemukan pola yang tepat. Kemudian tujuan perencanaan gizi untuk olahragawan adalah untuk meningkatkan performa, daya tahan tubuh, kekuatan otot, dan kesiapan kompetisi. Nah, itulah tadi beberapa materi yang telah saya sampaikan dari definisi gizi olahraga, peran gizi olahraga, ruang lingkup gizi olahraga, jenis kebutuhan gizi, dan perencanaan gizi untuk olahragawan. Nah, tak terasa materi yang telah saya sampaikan tadi telah usai. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara asupan makanan dan kinerja fisik. Gizi olahraga ini adalah aspek penting dalam mendukung performa dan kesehatan olahragawan. Pemahaman yang mendalam tentang gizi olahraga dan perencanaan gizi yang tepat akan membantu olahragawan mencapai performa optimal dan menjaga kesehatan mereka. Demikianlah paparan materi yang telah saya sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.